Kericuhan iringi pemadaman kebakaran yang melanda 10 bangunan rumah. 3 petugas jadi korban pemukulan. Polisi periksa 6 saksi ledakan di sebuah rumah yang menewaskan 1 orang. Bakal Capres dan Bakal Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD hadiri deklarasi dukungan publik. Jalani uji coba ke-6 di Jerman, Timnas Indonesia U17 terhindar dari kekalahan. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat. Dan kini saatnya kita menyimak rangkaian berita di Fokus Pagi. Kami akan hadir selama 1,5 jam ke depan dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru hasil himpunan tim redaksi kami hingga dini hari ini. Dan berikut inilah Fokus Pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, ini kita mulai dari informasi kebakaran. Diduga korsleting membuat 4 bangunan yang dijadikan warung nasi, bengkel, serta posko ormas di wilayah Kebonjeruk, Jakarta ludes di dalam sejago merah. Sementara kericuhan menyertai upaya pemadaman yang melanda 10 rumah di kota Makassar membuat 3 petugas damkar jadi korban penganiayaan. Upaya pemadaman kebakaran yang melanda 10 rumah warga di kawasan Tal, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Rabu malam berlangsung ricuh. Petugas yang mengerahkan 16 mobil damkarnya kesulitan untuk menjinakkan api menyusul adanya kepanikan warga yang menghambat tugas mereka. Akibatnya kesalahpahaman yang berujung keributan membuat 3 orang petugas terkena pemukulan dan 1 unit mobil damkar rusak. Api padam selang 3 jam, 13 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Diduga hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah jadi penyebab kebakaran ini. Karena kita jadi korban pemukulan, saya kira tetap kita menempuh jalur hukum ya dari teman-teman juga yang korban juga berniat untuk melaporkan ini hal ini di Kapolsek. Kalau untuk pecah kaca mungkin ada satu unit. Sementara kobaran api dengan cepat membakar habis 4 bangunan yang dijadikan warung nasi, bengkel, dan posko ormas di Jalan Panjang Green Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu malam. Banyaknya material serta isi bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu warung. Andi Muhammad Sardi dan Don Vito Samarta melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Jakarta. Lain lagi di Kota Bogor, diduga akibat korsleting pada bagian mesin membuat mobil pickup di Kota Bogor ludes di lalap api. Sementara di Kabupaten Cirebon, 5 unit bus pariwisata hangus terbakar dalam kebakaran hebat yang melanda area parkir sebuah perusahaan otobus. Kobaran api yang membakar sejumlah bus di area parkir sebuah perusahaan otobus di jalur Pantura Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu siang, sontak membuat sopir bus panik. Sejumlah petugas PO bus berjibaku memadamkan si jago merah. Namun kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar hingga merembet dan melahap bus lainnya. Api semakin membesar merambat, ini pemadam kebakaran baru 2. Kepulan asap hitam juga terlihat membubung dari belakang area parkir bus. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 6 unit mobil damkar guna memadamkan api. Sekira 3 jam api akhirnya berhasil dikuasai. Akibat kebakaran ini 5 bus pariwisata hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran.
Diduga api dipicu korsleting listrik dari salah satu bus saat proses pemeliharaan. Dugaan sementara korsleting listrik ya, karena ada pemasangan instalasi, kemudian memang ada yang terlupas, akhirnya korslet. Makanya akan terjadi semua. Posisi bus dalam garasi atau gimana? Di garasi di luar, lagi di luar. Kebetulan yang di dalam masih di luar. Masih di lingkungan garasi, Pak? Masih. Total mobil yang terbakar 5. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Amukan si jago merah juga melahap sebuah mobil pickup yang sedang melintas di kawasan perumahan Bogor Nirwana Residence Kota Bogor Rabu siang. Sopir dan kernet mobil pickup panik dan langsung keluar dari kendaraan. Peristiwa berawal saat mobil pickup hendak mengantarkan pesanan mesin cetak pembuatan sandal ke kawasan Mulia Harja, Bogor Selatan. Di lokasi kejadian tiba-tiba muncul percikan api dari bagian mesin hingga menjalar ke badan mobil. Api berhasil padam setelah 2 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, ledakan terjadi di sebuah rumah yang sedang direnovasi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibatnya, 1 orang pekerja bangunan tewas, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka. Warga langsung berkerumun saat mengetahui terjadi ledakan di sebuah rumah yang sedang direnovasi di Jalan Perahu, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu siang. Seorang pekerja bangunan ditemukan tergeletak dalam kondisi sudah tak bernyawa dengan tubuh tertimbun tanah galian. Aparat kepolisian datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Tim gegana dari Satbrimo Polda Metro Jaya juga diterjunkan untuk menyisir lokasi ledakan dengan menggunakan metal detektor. Dari pemeriksaan polisi diduga ledakan berasal dari benda yang terkubur dalam tanah yang ditemukan pekerja saat melakukan penggalian untuk fondasi rumah. Benda itu meledak setelah terkena cangkul galian. Saat menggali, korban menemukan benda berwarna terang seperti putih. Kemudian diingatkan oleh salah satu saksi di antara 3 saksi lainnya itu agar berhati-hati terhadap benda tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan saksi, korban memukul benda tersebut dan akhirnya menimbulkan ledakan. Selain 1 korban tewas, 3 orang pekerja lain yang mengalami luka-luka dibawa ke puskesmas. Korban tewas kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, polisi menggencarkan penyelidikan peristiwa ledakan di sebuah proyek pembangunan rumah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Bahkan hingga malam tadi, petugas masih menyusuri sekitar tempat kejadian. Tim gabungan gegana dan juga anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Polres Jaksel dan juga Polsek Setiabudi gencarkan penyisiran dan penyelidikan di tempat kejadian ledakan yang menewaskan 1 orang pekerja di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tim mengambil dan mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa benda-benda yang mencurigakan yang diduga berasal dari bahan peledak bom. Polisi juga sudah memeriksa 6 orang saksi termasuk korban luka. Bahkan petugas juga memeriksa serpihan yang menempel di jenazah korban tewas di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tujuannya untuk memastikan jenis bom tersebut. Kemudian secara deduktif juga kita adakan penyelidikan. Tim reserse sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi, termasuk korban luka-luka ini untuk menjelaskan atau mendapatkan informasi tentang awal mula terjadinya ledakan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menyusul kebakaran hutan dan lahan yang kembali meluas, kabut asap akibat kebakaran lahan di Palembang kembali memburuk, bahkan menyentuh level berbahaya. Sementara itu, kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir sempat membuat warga panik karena api nyaris menjalar ke wilayah permukiman. Di tengah kepanikan, warga mencoba membobol pagar pembatas lahan untuk memadamkan api. Tak berhasil, alat berat pun digunakan. Warga kian panik karena api tiba-tiba membesar dan dengan cepat menjalar mendekati permukiman mereka di Kelurahan Timbangan, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Rabu siang.
Begitu tiba di lokasi, petugas Satgas Karhutla Ogan Ilir yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Petugas melakukan penyekatan agar api tidak mendekati permukiman dan jalan lintas Sumatera. Perlu diketahui, prioritas kita kan pemukiman, jalan lintas, dan jalan tol. Dan ini pemukiman, makanya kita sekat pola mainnya. Karena di sini lahan yang masih perawan, katakanlah belum terbakar, dan di situ ada pemukiman, makanya kita sekat, Pak. Kalau estimasi saya 50 meter. Dari 50 meter dari lahan yang terbakar. Tapi dari lahan yang potensi terbakar, di belakang rumah warga 1 meter. Di Palembang, kabut asap yang menyelimuti kota kembali menebal Rabu pagi. Di ruas-ruas jalan, jarak pandang pengendara pun terbatas. Kabut asap yang telah lebih dari 1 bulan melanda akibat kebakaran lahan di wilayah Sumatera Selatan membuat indeks pencemaran udara di kota Palembang kini kembali turun ke level berbahaya. Kondisi ini sangat membahayakan kesehatan hingga jumlah penderita penyakit ISPA meningkat. Warga merasa terganggu saat beraktivitas. Kalau pagi, pokoknya tebelnya. Mengganggu dah aktivitas. Pekatnya kabut asap juga mengganggu arus lalu lintas di perairan Sungai Musi Palembang. Hingga pukul 8 pagi, jarak pandang hanya berkisar 300 meter. Akibatnya sejumlah kapal dan perahu tradisional menunda keberangkatan sampai kabut asap menipis. Tim Liputan melaporkan. Kita menuju ke Aceh. Warga desa Alue Siron, Nagan Raya sudah 2 pekan ini terisolasi akibat banjir. Dan hingga Rabu siang, genangan air masih merendam permukiman. Genangan banjir di desa Alue Siron, Nagan Raya Aceh ini sedikit menghitam dan genangan akibat luapan sungai Kerung Tadu itu tertahan lantaran tidak ada saluran pembuangan. Warga pun hanya bisa pasrah menanti debit air sungai surut serta permukiman mereka mengering. Aktivitas warga menjadi lumpuh total hampir selama 2 pekan ini. Banjir yang terjadi kali ini termasuk yang terparah dibanding sebelumnya. Genangan air tinggi dan banjir juga lamban surut sehingga bagi anak-anak sulit pergi ke sekolah. Kondisi ini juga menyulitkan para guru untuk pergi mengajar. Mereka terpaksa berjalan kaki sejauh 3 km lantaran jalan tak bisa dilintasi oleh kendaraan. Di informasi lainnya, pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan juga PT KAI menginvestigasi penyebab anjloknya kereta api Argo Semeru di wilayah Kulon Progo, DIY. Dugaan sementara karena adanya iklim panas ekstrim yang membuat rel terbuat dari besi mengalami anomali atau tidak seperti biasanya. KNKT, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan PT KAI mulai menginvestigasi penyebab kecelakaan kereta api akibat anjloknya kereta api Argo Semeru yang kemudian tersenggol kereta api Argo Wilis di Dusun Kalimenur, Kapanewon, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Kecelakaan tersebut diduga akibat iklim panas ekstrim yang membuat rel yang terbuat dari bahan besi mengalami anomali atau tidak seperti biasanya. Secara suhu kita melihat sendiri dan merasakan sendiri bahwa anomali itu terjadi saat ini. Dan kemungkinan memang di dalam rel itu sendiri kita lihat materialnya besi ya. Jadi ada pengaruh panas dan itu nanti akan diteliti kembali. Pihak Dinas Perhubungan bersama KNKT masih terus melakukan investigasi terkait penyebab kecelakaan tersebut. Lokasi anjloknya kereta api Argo Semeru berada di jalur Menikung Tajam. Setiap kereta yang melintas di jalur tersebut hanya memiliki kecepatan 40 km per jam. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia memastikan jalur hulu antara stasiun Sentolo dengan stasiun Wates sudah kembali steril dan dapat dilalui kereta api yang melintas pada Rabu siang. Pada hari ini Rabu tanggal 18 Oktober, jalur hulu antara stasiun Sentolo dan stasiun Wates sudah steril dan telah dapat dilalui oleh semua kereta api dengan kecepatan 40 km per jam. Adapun kereta api pertama yang melewati lokasi yaitu kereta api Argo Lawu dari Solo Balapan menuju Gambir pada pukul 11.35 tadi.
Kecelakaan 2 rangkaian kereta api terjadi pada Selasa jam 1 siang. Bermula dari anjloknya salah satu rangkaian, yakni kereta api Argo Semeru rute Jakarta-Surabaya. Berselang 10-15 menit kemudian, datanglah rangkaian kereta api Argo Wilis rute Bandung-Surabaya. Karena sebagian lintasannya tersisih oleh badan kereta yang anjlok, menyebabkan rangkaian keretanya terganggu dengan sebagian diantaranya keluar lintasan. Tidak ada korban jiwa, namun 32 orang diantaranya mengalami luka ringan. 2 diantaranya dirawat di rumah sakit lantaran sudah lanjut usia. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, resmi sudah Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dipilih sebagai bakal cawapres mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pemilu Presiden 2024. Mahfud MD dinilai berpengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pencalonan itu tak membuat Mahfud mundur dari jabatan yang sedang ia emban. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mahfud MD resmi diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dalam deklarasi di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat Rabu pagi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyoroti pengalaman Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM yang dinilai sebagai sosok intelektual dan mumpuni yang sejalan dengan tujuan reformasi hukum di tanah air. Mahfud MD pernah menjabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sempat menjadi anggota DPR RI, Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju. Atas pencalonannya, Mahfud MD tidak mundur dari jabatan yang kini diemban. Ia akan mengambil cuti saat berkampanye dan kembali bekerja jika tidak berkampanye. Ia menegaskan tak akan ada konflik kepentingan setelah ditunjuk sebagai bacawa pres. Itu kan ada aturannya, pada saat kampanye cuti. Pada saat tidak kampanye ya masuk kantor, dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya. Jadi gampang lah, tidak ada konflik of interest. Apa konflik atau of interest? Enggak. Rencananya pada Kamis siang, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai Capres dan Cawapres. Pasca deklarasi, sejumlah simpatisan antusias menggelar aksi di depan kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat Rabu siang. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka memberi dukungan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Tim Liputan melaporkan. Dan sebelumnya pemirsa, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjalani tes kesehatan di RSUP Fatmawati Jakarta Selatan Rabu pagi. Cek kesehatan jadi salah satu syarat untuk mendaftar ke KPU. Rabu pagi sekitar pukul 9, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta. Ganjar yang memakai kemeja dan juga celana berwarna hitam disambut tenaga kesehatan untuk menjalani medical check up atau tes kesehatan. Nah, selain mengambil sampel darah, Ganjar juga menjalani berbagai tes lain. Proses pemeriksaan kesehatan berlangsung selama 1 jam. Hasil pemeriksaan akan dibawa ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon bakal presiden yang dijadwalkan pada Kamis besok. Ada darah, ada urin, ya, galau, terus kemudian kayak sekutas kecil gitu. Dan di dokter sendiri ada pantangan atau apa tadi saran? Coba Sehat-sehat berarti ya? Kata mereka sehat. Sementara itu, pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengucapkan selamat atas dipilihnya Mahfud sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Sementara di Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menjawab seputar isu kepindahan Gibran ke partai berlambang pohon beringin tersebut. DPP Partai Golkar Rabu pagi menerima jajaran pengurus Partai Solidaritas Indonesia PSI pimpinan Kaisang Pangarep.
Usai menggelar pertemuan tertutup selama 60 menit, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keduanya tengah membahas rencana kerjasama politik kedua partai untuk menghadapi Pileg maupun Pilpres 2024. Saat ditanya seputar rencana kepindahan Gibran Rakabuming Raka ke Partai Golkar, Airlangga tidak memberikan jawaban yang tegas. Pak, bertemu Pak. Cocok nggak sih Pak Mas Gibran pakai jaket kuning Pak? Memang kalau orang muda itu cocok pakai baju kuning. Termasuk Mas Gibran ya Pak? Termasuk Mas Gibran ya Pak? Apalagi yang under 40. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat kepada Mahfud MD yang terpilih sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres mendatang. Terkait dengan namanya yang digadang-gadang akan disandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai bacawa pres, Gibran justru menegaskan dirinya tidak pernah menawarkan diri menjadi bacawa pres. Itu tadi yang bikin SK siapa? Iya itu. Erick Thohir. Ya itu. Ya, makasih ya. Dalam arti Pak Erick akan jadi cawapres Pak Prabowo. Banyak Pak. Dia tadi bilang ya itu maksudnya gimana? Ya itu yang bikin SK. Kalau tidak jadi penandatangan gimana? Tidak jadi penandatangan. Sekali lagi saya tidak pernah menawarkan diri, orang lain yang ngejar, orang lain yang ngejar, wartawan, teman-teman media, pemberitaan terus. Mas dapat kabarnya dari kapan? Kalau Pak Erick yang akan Ustadz mau apa? Selain Gibran, terdapat nama Menteri BUMN Erick Thohir yang ramai dibicarakan sebagai bacawa pres Prabowo. Nama Erick Thohir diusulkan Partai Amanat Nasional sebagai bagian dari koalisi Partai Indonesia Maju. Sempat melemah, berita akan dipilihnya Ketua Umum PSSI tersebut makin menguat setelah beredar di media sosial SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana milik Erick Thohir. Tim Liputan melaporkan. Dan akan terjawab ya dalam sepekan ke depan karena sudah dibuka oleh KPU untuk pendaftaran para calon presiden juga wakil presiden. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yassin memenuhi panggilan Ditkrimsus Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi. Mantan pimpinan KPK M. Yassin memenuhi panggilan Ditkrimsus Polda Metro Jaya Rabu siang. Yassin tidak memberikan keterangan saat memasuki ruang pemeriksaan penyidikan Subdit Tipikor Ditreskrimsus. Penyidik memeriksa M. Yassin sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi sudah memeriksa 16 orang saksi dan 3 orang lagi belum memenuhi panggilan. Selain M. Yassin, Polda juga memeriksa keajudan Ketua KPK Firly Bahuri, Kevin Egananta, dan juga 6 orang ajudan dari pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian RI. Penyidik Polda Metro Jaya juga menjadwalkan untuk pemeriksaan ulang terhadap Ketua KPK Firly Bahuri yakni pada Jumat tanggal 20 Oktober mendatang. Di mana penyidik telah memanggil 19 orang saksi untuk dimintai keterangannya. 16 orang diantaranya telah hadir di ruang pemeriksaan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. 1 diantaranya tadi telah selesai, yang merupakan ex-wakil ketua KPK RI periode 2007 sampai. Di informasi lainnya, pemirsa, 2 orang meninggal dunia usai perahu yang dinaiki oleh para nelayan terbalik dan tenggelam akibat diterjang ombak tinggi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan nelayan yang ikut evakuasi bangkai kapal ke darat ini berlangsung dramatis. Ratusan nelayan dan tim Basarnas Cilacap berusaha mengevakuasi bangkai kapal nelayan Trilaksana di pantai Wagir Indah, Desa Welahan Wetan, Kabupaten Cilacap, Rabu siang. Kapal ini terbalik dan tenggelam setelah diterjang ombak tinggi laut selatan. Evakuasi dilakukan agar bangkai kapal tak terseret ombak ke tengah laut.
Setelah berjibaku selama 2 jam, bangkai kapal nelayan ini berhasil ditarik ke darat. Peristiwa nahas ini terjadi ketika kapal yang mengangkut 9 nelayan melakukan aktivitas mencari ikan di laut pada Rabu pagi. Lantaran tak kuat menarik jaring ikan, kapal ini pun terbalik pada Rabu siang. Pada saat bersamaan, ombak tinggi menerjang lambung kapal hingga membuat kapal terbalik dan seluruh nelayan terhempas ke laut. Akibatnya 2 nelayan tewas tenggelam, 1 nelayan hilang dan 6 nelayan lainnya berhasil diselamatkan. Jenazah 1 nelayan ditemukan tersangkut di jaring ikan, sementara 1 orang lainnya ditemukan sejauh 1 km dari lokasi kejadian. Yang pantai dan akhirnya nggak bisa dibuat mesinnya, dan kapal terhambat gelombang dan akhirnya terbalik. Kedua korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Adipala. Hingga Rabu petang, tim Basarnas Cilacap dan para relawan masih melakukan upaya pencarian terhadap 1 orang nelayan yang hilang, namun belum membuahkan hasil. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, seorang kepala desa tewas diduga dibunuh oleh kakak kandungnya. Kita simak informasi lengkapnya usai jeda bersama rekan saya Pratiwi Kusuma. Tetap di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Diduga bersenggolan dengan sepeda motor lain, 2 pelajar yang merupakan kakak adik meninggal dunia setelah terlindas mobil dari arah berlawanan. Detik-detik kecelakaan terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Detik-detik kecelakaan lalu lintas terekam kamera pengawas warga di Jalan Buek Raya, Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Terlihat korban mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah CBL menuju Tambun. Namun, tiba-tiba dari arah belakang terdapat sepeda motor lain sebelum bersenggolan. Diduga tak bisa mengendalikan laju kendaraan, korban terjatuh serta bertabrakan dengan mobil dari arah berlawanan. 1 korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan yang lainnya sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Kalau kecelakaan sampai fatal kayak gini, ya jangan sampai lagi-lagi ya, baru ini. Kalau yang jatuh, lecet-lecet memang sering ya Bang? Enggak, iya. Karena jalan kan posisi agak nikung, memang nggak begitu terlihat. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit Lakalantas Polres Metro Bekasi. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seminggu tak terlihat oleh warga, seorang pria paruh baya ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Evakuasi jasad korban dari dalam rumah memakan waktu 2 jam akibat pintu rumah yang terbuat dari besi terpasang berlapis. Petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan berjibaku mengevakuasi seorang pria parubaya yang tewas membusuk di dalam rumahnya di Jalan Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat. Setelah menghabiskan waktu selama 2 jam, pintu rumah korban yang terbuat dari besi sebanyak 2 lapis pun berhasil dibongkar. Sebelumnya, warga mencium aroma tak sedap dari rumah korban. AP usia 60 tahun asal Pekalongan, Jawa Tengah, dan melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT. Merasa curiga, Ketua RT setempat kemudian memanggil petugas kepolisian dan pemadam kebakaran untuk melakukan pemeriksaan, hingga korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam kamarnya. Korban diduga telah meninggal sejak 7 hari lalu. Warga curiga karena sudah seminggu beliau tidak buka toko. Ya, terus tadi ada staf saya, tim jentik kan, itu setiap hari Rabu kami cuma itu suka kelilingkan. Ternyata memang nggak buka juga tokonya dan ada aroma bau busuk. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Saat ini jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna dilakukan proses autopsi. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. 2 kelompok pelajar terlibat perkelahian di depan Stadion Bauma CP, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Perkelahian ini diduga karena salah satu kelompok kalah saat bermain futsal.
Kedua pelajar terlibat perkelahian di depan Stadion Bau Masepe Kabupaten Pindrang. Bentrokan diduga lantaran salah satu kelompok kalah saat bermain futsal. Para pelajar yang terlibat perkelahian langsung membubarkan diri saat personel Polsek Paleteang tiba di lokasi kejadian. Petugas hingga kini masih melakukan pencarian terhadap pelajar yang terlibat bentrokan dari rekaman video amatir warga. Info awal yang kami dapatkan di sekitar TKP menyatakan bahwa pemicu perkelahian tersebut karena para anak-anak kita ini sementara bermain bola di lapangan Nasindra. Namun mungkin ada ketersinggungan, jadi mereka berkumpul untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut. Tetapi terhadap akibat dan sebab dan lain halnya, kami belum tahu apakah hal tersebut yang memicu perkelahian tersebut atau tidak. Belum diketahui penyebab pasti kedua kelompok pelajar tersebut terlibat perkelahian. Suwardi Gatang melaporkan dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Pemirsa, petugas dari Polres Garut terus melakukan pengembangan atas kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh geng motor dengan motif salah paham dua pihak. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah senjata tajam dan kendaraan tanpa surat resmi. Ada ilmu kekirangan kan? Jajaran Satreskrim Polres Garut dan tim Sancang melakukan penggeledahan di rumah 4 warga yang diduga melakukan pembunuhan terhadap seorang relawan dan pegiat sosial Panji Nur Hakim. Lokasi penggeledahan berada di kawasan Ciparai, Kecamatan Karangpawitan, Jawa Barat. Di rumah para terduga pelaku, polisi menemukan banyak senjata tajam yang kemudian disita sebagai barang bukti. Iya ya. Iya ya. Ini mau kita amanin semuanya. Nanti kan kumpulnya di sini. Selain itu, polisi juga menemukan atribut geng motor yang dianggap meresahkan dan terindikasi kuat dipakai para terduga pelaku saat menganiaya korban. 2 unit sepeda motor milik para penganiaya diamankan polisi. Sejumlah teman terduga pelaku pun dibawa ke Polres Garut untuk pengembangan penyelidikan. Mereka akan diperiksa sebagai saksi karena berada di lokasi saat kejadian. Sementara 4 warga yang diduga melakukan pembunuhan sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Ini sudah kita tetapkan 4 orang sebagai tersangka, dan setelah ini kami juga akan melaksanakan gelar perkara kembali untuk melihat peran-peran yang lain sebagai apa, dan tidak menutup kemungkinan akan ada saksi yang kita tetapkan statusnya menjadi tersangka. Sebelumnya, warga Garut dihebohkan dengan kabar meninggalnya Panji Nur Hakim, pria berusia 37 tahun warga kampung Situ Gede, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Ia diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan sejumlah pemuda berandalan bermotor pada Minggu dini hari. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Polisi membongkar kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang merupakan bagian jaringan antar pulau. Dari 10 pelaku yang dibekuk, 1 diantaranya merupakan oknum kepala desa. Hashim, seorang terduga pengedar obat terlarang ini tak berkutik saat diperiksa petugas. Polisi harus bertindak tegas sebab sebelumnya pelaku berupaya kabur saat ditangkap di pinggir jalan Selasa sore. Terbukti polisi menemukan beberapa paket kecil sabu-sabu yang siap jual di sakunya. Dari penangkapan ini, polisi berhasil meringkus 10 orang pelaku lain yang terdiri dari pengedar dan pengguna narkotika. 1 di antaranya bahkan diketahui berstatus sebagai kepala desa di wilayah Kabupaten Bondowoso. Salah satu terduga tersangka itu memang salah satunya adalah perangkat desa. Dan kebetulan yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi sudah kita limpahkan ke Polres Bondowoso karena lokus berhentinya di Bondowoso. Meski ditangkap di tempat berbeda, seluruh barang bukti yang didapatkan dari para pelaku diketahui berasal dari satu bandar yang hingga kini masih diburu polisi. Sejumlah barang bukti juga disita mulai dari ponsel hingga paket sabu-sabu siap edar. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Kepala Desa Wadolau di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tewas dianiaya oleh kakak kandungnya dengan menggunakan badik dan parang. Di sekujur tubuh korban didapati luka-luka bekas senjata tajam.
Wanita ini menjadi histeris tatkala mengetahui keluarganya meninggal dunia akibat ditikam dengan senjata tajam. Peristiwa berawal ketika korban yang menjabat sebagai Kepala Desa Wadolao, Muna, Sulawesi Tenggara, melakukan penertiban lokasi pasar. Sejumlah kios yang akan dilalui jalan diminta untuk dipindahkan termasuk kios milik tersangka yang sedang dibangun. Saat korban meminta untuk dipindahkan, terjadi cekcok dengan tersangka yang merupakan kakak kandungnya. Puncaknya, tersangka yang terbakar emosi menikam korban dengan badik. Sang kepala desa yang kabur dikejar lalu diserang dengan sebilah parang. Korban yang dilarikan ke Puskesmas Wasolangka tewas akibat kehabisan darah. Pada saat itu, kepala desa melaksanakan kerja bakti bersama masyarakatnya untuk menertibkan pasar. Kemudian pada saat itu, pelaku Laude Alimin ini sementara membuat kios. Terjadilah di situ pertengkaran antara korban dengan pelaku. Polisi menangkap tersangka dalam tempo beberapa jam setelah kejadian tersebut. Untuk mengungkap motif lain dari pembunuhan, tersangka diperiksa di Mapolres Muna. Rahmadi melaporkan dari Muna, Sulawesi Tenggara. Polisi terus lakukan penyelidikan kasus pencekikan di Depok, Jawa Barat yang mengakibatkan korban yang meninggal dunia. Diduga terduga pelaku emosi dan terlibat cekcok dengan korban. Peristiwa pencekikan korban terjadi di Jalan Masjid Al-Ittihad Pondok Terong, Kota Depok, Jawa Barat. Sebelum pencekikan terjadi, pria berusia 45 tahun itu emosi lantaran bangun tidur dan terlibat cekcok dengan korban hanya karena nasi uduk dan buah salak. Ia pun mencekik leher korban hingga korban dilarikan ke rumah sakit. Saat mengetahui korban meninggal dunia, pelaku pun panik dan melarikan diri ke Tangerang. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Jalani uji coba ke-6 di Jerman, Timnas Indonesia U17 terhindar dari kekalahan. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Sepasang pelajar di Kudus, Jawa Tengah digerebek warga diduga karena berbuat asusila di sebuah rumah ibadah. Kedua pelajar itu pun diserahkan ke polisi. Kedua pelajar ini diserahkan ke polisi usai digerebek warga, diduga karena berbuat asusila di dalam toilet tempat ibadah yang sedang dibangun. Saat kejadian, sejumlah warga desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah, curiga karena keduanya yang masuk ke dalam toilet masjid tidak kunjung keluar. Warga akhirnya menggerebek mereka. Ada dua anak-anak yang masuk ke kamar mandi masjid, kemudian setelah digerebek tidak keluar-keluar, ternyata di dalam ada dua pelajar cowok dan cewek. Selanjutnya warga menghubungi polsek untuk kita amankan ke polsek. Kedua pelajar itu kemudian dibina supaya tidak mengulangi perbuatannya dengan disaksikan orang tua dan guru masing-masing pelajar. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Kita menuju ke Lampung, berpura-pura menjadi penumpang. Seorang pria diduga hendak membegal sepeda motor milik pengemudi ojek daring di kota Bandar Lampung. Ya, gagal beraksi ia justru jadi bulan-bulanan masa. Pria ini tak berkutik lantaran diikat di tiang kabel telepon setelah ditangkap sejumlah warga di Kelurahan Talang Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Rabu siang. Ia diduga hendak membegal sepeda motor pengemudi ojek daring. Warga Labuhan Maringgai, Lampung Timur ini lantas diamankan ke kantor polisi. Pria itu berpura-pura menjadi penumpang, namun sesampainya di jalan sepi, ia berusaha menyerang pengemudi ojek daring itu dengan senjata tajam. Korban sempat melawan dan meminta pertolongan hingga membuat pelaku kabur, namun kemudian berhasil ditangkap oleh sejumlah warga. Gak lama, kawan saya mau ditodong, mau dituja. Dilawan sama kawan saya. Udah dilawan, ada mobil yang lewat, minta bantuan dia. Baru orang itu lari. Dua bilah senjata tajam juga diamankan sebagai barang bukti. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Jika terbukti bersalah, pria itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Hari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung.
Kita ke informasi lain pemirsa, Timnas Indonesia U17 terhindar dari kekalahan kala menjalani uji coba ke-6 di Jerman. Nah, gol menit akhir Amar Rehan membuat tim Garuda Asia bermain imbang 1-1 saat melawan SV Meppen U17. Menjalani laga uji coba ke-6-nya di Jerman, tim nasional Indonesia U17 harus puas ditahan imbang SV Meppen U17. Pada laga yang digelar di lapangan SV Hemsen dengan suhu di bawah 8 derajat Celcius, tim asuhan Bima Sakti bermain dengan intensitas sedang. Sengitnya laga terlihat dari jual beli serangan yang terjadi. Setelah kebobolan terlebih dahulu di menit 80, Indonesia baru bisa menyamakan skor lewat kaki Amar Rehan jelang laga berakhir. Ini merupakan hasil imbang pertama Iqbal Bujangge dan kolega selama menjalani pemusatan latihan di Jerman, setelah sebelumnya memetik 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Tim Liputan melaporkan. Setelah mengalahkan Brunei Darussalam 6-0, Timnas Senior Indonesia tiba di tanah air pada Rabu siang. Nah, ini pelatih Timnas Sinteyong meminta para anak asuhnya bermain lebih fokus di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai menundukkan Brunei Darussalam 6 gol tanpa balas dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, tim nasional Indonesia tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu siang. Satu persatu pemain timnas keluar terminal, antara lain Hoki Caraka, Sen Batinama, Sami Wos, Mark Klok, dan Nadeo Argawinata. Juga tampak pertama Arhan dan istri yang dijemput oleh keluarga. Keunggulan agregat 12-0 atas Brunei membuat Indonesia lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Meski demikian, pelatih Sintayong menilai timnya masih perlu evaluasi dari sisi fokus, apalagi lawan berikutnya adalah Irak. 일단 브루나이는 우리보다 한 단계 아래의 팀이기 때문에 우리가 고쳐야 될 부분보다는 우리가 이제 앞으로 있을 시합을 대비해서 손발 맞추는 우리 조직을 대해서 준비한 겁니다. Sementara itu, penjaga gawang Indonesia Nadeo Argawinata mengatakan bersyukur timnas bisa lolos ke putaran kedua. Semoga pas di segmen nanti kita bisa memberikan sesuatu yang maksimal dan baik dan bisa melaju ke fase yang lebih baik lagi. Di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan melawan Irak, Vietnam, dan Filipina. Skuad Garuda akan menghadapi Irak di laga perdana pada 16 November mendatang. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, ajang Piala Dunia U17 terkadang kerap menghadirkan juara dari negara yang tidak diperhitungkan. Nah, ini seperti Nigeria yang sampai saat ini tercatat sebagai negara dengan trofi terbanyak di Piala Dunia U17. Gelaran Piala Dunia U17 kerap menghadirkan kejutan. Ajang ini tidak hanya selalu menghadirkan negara kuat yang menjadi kiblat sepak bola dunia untuk menjadi juara, tapi tim kuda hitam juga mampu memuncaki podium tertinggi di kompetisi antar kelompok umur paling bergengsi ini. Dari 18 edisi yang sudah digelar, tercatat Nigeria menjadi negara tersukses pada pentas Piala Dunia U17. Tim berjuluk The Golden Eagles setelah 5 kali merengkuh gelar juara, melewati Brasil yang baru mengkoleksi 4 titel. Pada Piala Dunia U17 perdana tahun 1985, Nigeria langsung membuktikan diri jadi yang terbaik. Tongkat prestasi itu kemudian berlanjut pada tahun 1993 yang dihelat di Jepang. Nigeria kembali juara setelah kalahkan Ghana di final. Sempat puasa gelar cukup lama, catatan positif elang muda akhirnya kembali setelah 14 tahun terhenti. Pada Piala Dunia U17 2007 yang berlangsung di Korea, Nigeria bahkan mampu mengandaskan raksasa Eropa Spanyol lewat drama adu penalti. Dominasi tim asal Afrika ini semakin tak terbendung pada edisi 2013 di Uni Emirat Arab dan 2015 di Chili. Nigeria mampu menjadi juara back-to-back atau juara di 2 edisi beruntun Piala Dunia U17. Sayangnya, kegemilangan Nigeria di pentas Piala Dunia U17 dipastikan tidak akan berlanjut pada perhelatan Piala Dunia U17 di Indonesia. Menyandang status sebagai tim tersukses, Nigeria tahun ini justru gagal tampil di Piala Dunia U17 setelah tersingkir di babak kualifikasi.
22 hari lagi Indonesia akan menggelar Piala Dunia U17 FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Ya, mari jadi tuan rumah yang baik untuk semua negara. Saksikan seluruh pertandingan FIFA U17 World Cup Indonesia 2023 mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Hanya di Indosiar, SCTV, Video dan juga Next Parabola. FIFA Under 17 World Cup Indonesia 2023. Timnas U17 Indonesia siap menjalani 3 laga berat di Grup A. Indonesia versus Ekuador, Jumat 10 November pukul 18.30. Indonesia versus Panama, Senin 13 November pukul 18.30. Maroko versus Indonesia, Kamis 16 November pukul 18.30. FIFA Under 17 World Cup Indonesia 2023. Live di Indonesia, SCTV dan Video. Pemirsa, Ketua Kongres Republik Rakyat Tiongkok Zhao Leji memberikan apresiasi atas peningkatan kerjasama Indonesia dan RRT. Ya, Zhao Leji menilai kepemimpinan strategis Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping berhasil melanjutkan inisiatif Belt and Road dan visi poros maritim dunia. Di sela-sela KTT Belt and Road Forum di Beijing, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok, Zhao Leji. Ketua Kongres Zhao Leji menyebut kerjasama Indonesia dan RRT telah menghasilkan progres yang cukup berimbang dan menguntungkan. Sementara Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan atas kerjasama antar parlemen Indonesia dan RRT yang telah berjalan baik. Jokowi berharap kemitraan strategis Indonesia dan RRT yang telah berjalan 10 tahun dapat terus dijaga. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menghadiri Belt and Road Forum di Beijing, Tiongkok. Momen kebersamaan Presiden Jokowi dan juga Putin terlihat dalam forum internasional ini. Dari video Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum menghadiri Welcoming Dinner Leaders Belt and Road Forum di Great Hall of the People, Beijing, Tiongkok pada Selasa malam. Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana dan Presiden Putin juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Pertama di Indonesia, pemirsa, Goto gandeng Bank Jago luncurkan GoPay tabungan by Jago yang menggabungkan layanan uang elektronik dengan keunggulan bank. Nah, produk GoPay tabungan by Jago untuk menjangkau nasabah unbanked atau tidak memiliki akun. GoPay bagian dari Goto Finansial dan Bank Jago, Rabu siang di Plaza Senayan, Jakarta resmi meluncurkan layanan GoPay tabungan by Jago, yakni rekening untuk transaksi sehari-hari yang bisa diakses melalui aplikasi GoPay atau Gojek. Presiden of Financial Technology, Goto, Hans Patuwo menyebut bahwa GoPay tabungan by Jago merupakan rekening transaksi sehari-hari pertama di tanah air yang menggabungkan layanan uang elektronik yang simpel dengan keunggulan bank. Jika sebelumnya GoPay hanya digunakan sebagai layanan pembayaran, kini GoPay juga dapat digunakan untuk transfer, menyimpan uang untuk transaksi sehari-hari, hingga mengajukan pinjaman hanya dalam satu aplikasi. Beberapa manfaat bisa dirasakan masyarakat dengan memiliki GoPay tabungan by Jago. Pertama, layanan GoPay yang simpel. Pengguna dapat mengubah saldo GoPay menjadi GoPay tabungan by Jago hanya dalam 2 menit. Kedua, pengguna bisa top up dan bertransaksi di mana saja. Ketiga, bisa digunakan di seluruh merchant yang menerima GoPay sebagai metode pembayaran seperti Gojek, Tokopedia, Kris, serta merchant offline dan online lainnya. Keempat, pengguna bisa menikmati saldo yang bertumbuh dengan bunga 2,5% per tahun. Kelima, pengguna bebas khawatir tidak ada minimum saldo dan biaya administrasi bulanan, dan masyarakat dapat memanfaatkan gratis transfer kemana saja melalui aplikasi GoPay. Satu, keunggulan yaitu kemudahan yang bisa diberikan oleh GoPay ditambah dengan keunggulan rekening bank. Ya, dan dua ini disajikan kepada masyarakat tanpa embel-embel. Jadi tidak ada biaya minimal, biaya administrasi dan lain-lain. Jadi pemudahannya GoPay yaitu bisa di top up di mana-mana, bisa digunakan di mana-mana, dan juga bisa digunakan oleh transfer dan lain-lain dengan keunggulan rekening bank, yaitu mendapatkan bunga, diawasi oleh OJK, dan juga ada jaminan dari LPS.
Produk GoPay tabungan bayi jago untuk menjangkau sekitar 97 juta orang dewasa unbanked atau tidak memiliki akun. Menjadi tantangan tersendiri bagi GoPay dan Bank Jago untuk mengatasi persoalan masyarakat, diantaranya tempat yang cukup jauh, keterbatasan uang, dan administrasi yang mahal. Cira Caniago dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, bakal Capres dan bakal Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD hadiri deklarasi dukungan publik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Berikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama kami, saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan pada Rabu malam menggelar doa dan zikir bersama puluhan santri di Pendopo 99 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya, doa dan zikir bersama juga digelar di kediaman Muhaimin Iskandar yang diikuti para kiai dari berbagai pondok pesantren. Baca Pres Anies Baswedan menggelar doa disertai zikir bersama di Pendopo 99 Lebak Bulus, Jakarta Selatan Rabu malam. Zikir, sholat, dan juga doa bersama digelar jelang pendaftaran dirinya sebagai Capres dan juga Cawapres bersama Muhaimin Iskandar. Anies mengatakan kegiatan ini digelar sebagai bekal agar dimudahkan segala urusan pendaftaran hingga disahkannya sebagai Capres dan juga Cawapres di pemilu 2024. Sementara itu, doa bersama dengan para kiai dari berbagai pondok pesantren juga digelar di kediaman Caimin di Widya Chandra, Jakarta. Tampak hadir sejumlah elit partai Koalisi Perubahan, antara lain Presiden PKS Ahmad Syahiku, Waketum PKB Jazilul Fawaid, serta Waketum Nasdem Ahmad Ali. Dalam waktu 10 jam lagi kita akan mendatangi KPU menyampaikan amanah yang selama ini dititipkan untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Insya Allah malam hari ini menjadi penanda bahwa perjuangan ini adalah perjuangan dengan niat yang mulia. Dan hari ini pasangan Baca Pres Anies Baswedan serta Bacawapres Muhaimin Iskandar akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Ya, sudah ada reporter kita Teatrika yang akan melaporkan persiapan dari kediaman Anies Baswedan. Tea, silakan laporannya. Halo, selamat pagi Jamie, Tiwi, dan juga pemirsa. Pada hari ini di kediaman bakal calon presiden Anies Baswedan, ini tadi kami memantau sudah pergi menuju ke DPP PKS. Kalau saya bisa mengulas sedikit tadi kegiatan yang dilakukan oleh Anies sebelum keberangkatan menuju KPU, ia tadi sudah melakukan sholat berjamaah dengan keluarganya, lalu ia sarapan, kemudian menyambut kedatangan dari pendampingnya, yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ini datang ke rumah kediaman Anies Baswedan, lalu mereka ini melakukan sungkeman terhadap ibunda dari Anies Baswedan, yaitu Ibu Alia. Tadi sebelum melakukan sungkeman, Anies juga menyampaikan sedikit pidatonya begitu atau sambutannya. Ia mengatakan berterima kasih atas dukungan semua pihak yang sudah melancarkan pendaftarannya ke KPU pada hari ini. Dan tadi juga disambut dengan doa dari ibunda dari Anies Baswedan yang mendoakan keberhasilan dari pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin. Nah, sementara itu setelah dari kediaman Anies Baswedan, nantinya kedua pasangan ini akan menuju ke masing-masing DPP partai politik pendukung, yaitu ke DPP PKS, lalu kemudian ke PKB dan juga Nasdem. Nantinya habis dari Nasdem, ini Anies dan juga Caimin akan menggunakan jeep terbuka dan akan diiringi dengan sekitar 20.000 relawan yang juga akan mengiring parade Anies Baswedan dan juga Caimin dari Nasdem menuju ke KPU, yang mana kalau kita ketahui Anies dan juga Caimin ini menjadi pasangan yang mendaftarkan pertama kali ke KPU. Nantinya juga akan bertemu dengan pasangan dari Ganjar dan juga Mahfud MD. Namun pihak dari Anies juga telah mengantisipasi agar tidak terjadi bentrok begitu di KPU saat melakukan pendaftaran. Sementara ini Jamie dan juga Tiwi kembali ke Anda di studio. Teatrika Putri dan kameramen Dedi Effendi melaporkan dari kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Tea.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebagai salah satu calon presiden pada pemilu 2024 mendatang, Ganjar Pranowo kembali mengadakan tim pemenangan dan dihadiri oleh ribuan masyarakat. Sedikit berbeda, kali ini Ganjar sudah hadir berdua dengan pasangan calon wakilnya nanti. Keduanya bahkan sudah mendapat julukan sebagai GoFood. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tampil perdana sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di hadapan publik dalam acara deklarasi dukungan pada Rabu malam. Ganjar terlihat hadir bersama istri dan putranya, sementara Mahfud MD datang bersama istri, anak hingga cucunya. Acara yang digelar di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia ini juga dihadiri tim pemenangan nasional, perwakilan partai koalisi, serta ribuan massa generasi milenial yang akan menjadi target pemenangan. Dalam sebutannya, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menilai saat inilah waktunya Mahfud MD untuk menjadi wakil presiden RI. Kami pernah diskusi di meja makan beliau yang makanannya sangat enak disajikan oleh Bu Mahfud. Terima kasih Bu. Dan kami pernah undang Pak Mahfud persis kira-kira 5 tahun yang lalu ya Pak ya, di rumah dinas saya. Insya Allah kalau Pak Mahfud dulu tidak jadi wapres, hari inilah saatnya. Kita tidak pernah main-main soal itu. Tampil serasi pertama kalinya, Mahfud pun ikut membuka suara. Dirinya menyoroti mengenai masih lemahnya penegakan hukum yang juga menjadi persoalan utama bangsa. Ganjar dan Mahfud mengakui banyak persoalan yang sudah didiskusikan dengan generasi milenial. Masalah tersebut diantaranya tentang penciptaan lapangan kerja, perubahan dunia digital, hingga persoalan hobi. Rizka Dior dan Ilham Elias melaporkan dari Jakarta. Ya, ini Menko Polhukam Mahfud MD telah resmi diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024. Pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dianggap merupakan perpaduan antara nasionalis dan juga religius. Kita simak berikut dialog eksklusif pimpinan redaksi Indosiar Retno Pinasti dengan Mahfud MD. Saat ini saya sudah bersama Profesor Dr. Mahfud MD yang pagi tadi sudah secara resmi dideklarasikan sebagai jodoh politiknya Mas Ganjar Pranowo. Prof, selamat. Selamat juga, makasih. Iya, deg-degan nggak Prof? Ya, biasa aja. Biasa aja, soalnya kami yang saya kan ya, sudah sering menghadapi hal-hal dramatis ya. Ini tadi ya biasa saja. Biasa saja. Ya. Kira-kira kapan nih Prof? Kalau Prof masih ingat, kapan dan siapa yang pertama kali menghubungi Prof Mahfud untuk terkait dengan hal ini, terkait memasangkan dengan Mas Ganjar? Persisnya tanggalnya lupa saya, tapi itu kira-kira udah bulan Mei gitu ya. Bulan Mei itu ada beberapa. Cukup lama ya Prof ya? Iya, menjajaki, cuma Pak Mahfud gimana, saya enggak lah, saya bilang kamu cari yang ini gitu. Tapi kemudian datang lagi, yang lain datang lagi gitu ya. Jadi ada beberapa kali dan beberapa orang ya? Ada beberapa kali, ada beberapa orang. Sudah lama misalnya kalau saya perlu nyebut nama yang ketemu itu misalnya Oli Dondokambe, Said Abdullah, kemudian ada Ahmad Basara, banyaklah. Artinya menjajaki gimana kalau ini. Semula saya bilang enggak lah, apalagi kepada teman-teman yang nampaknya agak serius gitu mau follow. Tetapi berkembang kemudian kok jadi serius karena kemudian Pak Jokowi kan sering mention juga ya nama saya, mungkin tidak bukan dengan maksud mendorong atau apa, tapi ya sekedar ngisi acara ketika ada suatu acara Pak Jokowi pidato gitu kan nyebutnya di sini banyak calon presiden, lalu saya disebut. Prof, tadi kan tugasnya sebagai cawapres ya untuk mendampingi Mas Ganjar. Ya. Kalau kita lihat nih Prof ya, biasanya kalau faktor-faktor ya ini yang dipertimbangkan PDI Perjuangan ya dalam memilih cawapresnya itu biasanya yang pertama itu
perpaduan antara nasionalis dengan religius. Ini Prof. Mahfud masuk gitu ya. Kemudian yang kedua biasanya lebih tua nih Prof daripada presidennya. Ini masuk juga nih Prof. Masuk lagi. Kemudian yang ketiga ini faktor elektoral nih atau elektabilitas. Gitu. Nah, kira-kira untuk Prof. Mahfud akan menyumbangkan basis pemilih yang mana atau yang seperti apa kepada pasangan Ganjar Mahfud? Kalau secara tradisional saya akan membawa kaum muslimin, orang-orang Islam tradisional terutama dari karangan NU. Sebab saya ini kan pernah ditanya, Pak Mahfud kapan masuk NU? Saya tidak pernah masuk NU karena saya sejak dulu sudah NU. Ngapain masuk lagi? Sejak bayi. Sejak lahir. Sejak sebelum lahir malah. Sebelum lahir. Sehingga orang kalau bilang saya tidak NU loh, saya sejak sebelum lahir sudah NU. Ayah saya ditahan juga karena NU. Saya di sekolah NU. Dan saya bisa baca kitab-kitab yang diajarkan oleh NU. Saya di pesantren NU gitu. Sehingga bagi saya tidak sulit. Ada orang Pak Mahfud itu kan NU kultural, tidak kultural juga. Nah ini sebagai Menko Polhukam kan salah satu tugasnya adalah mengamankan dan menyelenggarakan pemilu dan pilpres. Tapi sekarang Prof menjadi salah satu kandidat yang berlaga, gitu kan? Kapan akan cuti, Prof Mahfud? Kalau dari sudut aturan, memang seorang menteri menjadi calon presiden atau wakil presiden itu hanya harus cuti pada saat kampanye, tidak cuti panjang. Masa kampanye itu kan aja ya, masa kampanye itu kan 9 minggu. Iya, betul. 9 minggu itu tidak cuti 9 minggu. Kalau cutinya hari ini. Ketika tes kesehatan misalnya seharian di rumah sakit cuti gitu. Di luar itu kerja. Sementara itu, Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan telah mengeluarkan surat tidak pernah dipidana untuk Erick Thohir dan juga Yusril Iza Mahendra. Sementara pendaftaran Prabowo Subianto dan Bacawa Presnya dipastikan setelah Golkar menggelar Rapimnas pada 21 Oktober. Dalam kesempatan rapat pleno di gedung DPP Partai Golkar Rabu malam, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan pihaknya segera menggelar Rapimnas pada 21 Oktober. Dalam Rapimnas diantaranya Bacawa Pres pendamping Prabowo Subianto akan menjadi pembahasan utama. Airlangga juga memastikan pendaftaran Prabowo sebagai Capres dan Cawapresnya nanti akan berlangsung setelah Rapimnas Golkar. Apakah nanti di situ dibahas soal keputusan dari Partai Golkar siapa yang menjadi Cawapres dari Pak Prabowo? Semuanya akan diputuskan. Pak, berarti Rapimnas dulu baru pendaftaran ya? Keputusan di Golkar di Rapimnas baru pendaftaran Pak Prabowo? Ya. Sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan surat permohonan keterangan tidak pernah dipidana atas nama Yusril Iza Mahendra dan Erick Thohir. Nantinya surat itu akan digunakan untuk keperluan Pilpres mendatang. Permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang sudah saya sebutkan di atas. Keperluannya di sana di dalam permohonan disebutkan untuk keperluan persyaratan pendaftaran Pilpres. Dengan dikeluarkannya surat keterangan belum pernah dipidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Yusril Iza Mahendra dan Erick Thohir menjadi sinyal kuat bahwa salah satu dari keduanya merupakan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam konstelasi politik Pilpres 2024. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. PT KCIC mulai memberlakukan tiket berbayar untuk penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kendati demikian, ratusan orang tetap antusias untuk menggunakan kereta cepat tersebut. Ratusan warga antre di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu pagi. Mereka antusias untuk menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung saat PT KCIC mulai memberlakukan pengoperasian berbayar. Harga tiket sebesar Rp150.000 untuk satu kali perjalanan. Awalnya, tiket dijual seharga Rp300.000, namun diberikan potongan 50% hingga awal November. Memang karena ini kereta komersial sehingga tarifnya ini sangat dinamis. Jadi Rp300.000 itu memang tarif yang sudah diterapkan berdasarkan penghitungan. Tapi berjalannya waktu, kita akan memberikan sejumlah program-program promo diskon dan lain-lainnya sehingga kita harapkan itu dapat menarik masyarakat untuk menggunakan kereta cepat Wush.
Pada hari pertama pengoperasian berbayar, jumlah penumpang kereta cepat Wus dari stasiun Halim ke stasiun Tegaluar mencapai lebih dari 400 orang. Bagi sejumlah orang, waktu ini hemat untuk menempuh perjalanan Jakarta-Bandung membuat kereta cepat jadi salah satu pilihan moda transportasi. Bagus sih, bisa jadi alternatif transportasi buat ke Jakarta, terutama kalau yang emang sering bolak-balik karena kerjaan. Dan kalau emang harganya 150.000 sih. Ini rencananya memang mau kemana Mas? Memang ada tujuan ke kerja atau lagi? Kalau kita gabut aja sih. Nyobain aja. Dalam sehari dijadwalkan ada 8 keberangkatan kereta cepat Wus dari Tegaluar menuju Halim maupun sebaliknya. Selain itu, juga disiapkan kereta feeder sesuai jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta Wus. Cira Caniago, Ahmad Susanto, dan Muhammad Abbas melaporkan. Dan laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jimmy Darusman, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas Anda, dan sampai jumpa.